Saya ditangkap sore, jam 5 sore di Gambir, stasiun Gambir, dibawa ke LP Cipinang. Malam itu saya masuk sekitar jam 12 malam begitu. Saya berkomunikasi dengan para pimpinan lapas ya. Mereka bercerita, Pak tahu nggak, waktu Bapak masuk malam itu, saya sengaja kabur, nggak ada di tempat. Kenapa Pak? Saya pusing. Pusing kenapa? Sebagian ada yang meminta Bapak untuk dipersulit, kira-kira dibebesin gitu. Sebagian minta tolong dijagain Mas Gunawan Muhammad. Itu kan sangat menganggap bahwa saya dan Darmawan itu ya quote unquote anak haram Tempo lah gitu. Ya kan, karena Tempo ketika itu sangat pro Jokowi di awal ya. Di awal-awal. Belakangan kan saya mendengar bahwa Mas Gunawan Muhammad kemudian menyesal, sudah bahkan menangis. Ada tawaran apa? Ketemu tuh ada seorang menteri, ketemu juga dari Mabes Polri, dari Intelkam, ya kan, menemuin saya di Hotel Sultan. Kang, udah Kang, dukung Jokowi aja Kang. Pulang saya dikasih duit, cuman saya kan kalau dapat duit saya kasih ke istri saya ya. Saya termasuk persatuan suami takut istri gitu ya. Kalau dapat duit saya kasih. Ditanya itu duit dari siapa? Wakabah Intelkam, saya bilang. Sekarang jadi wamen. Balikin, kata istri saya. Besoknya saya balikin. Nggak apa-apa, saya buka aja. Bertemu, difasilitasi oleh seorang petinggi dari Pejaten, bertemu dengan Pak Luhut Panjaitan. Beliau waktu itu kepala staf presiden di awal ya 2014. KSP. Pak Luhut di sini, saya di sini. Di sini ada 3 jenderal saya di ujung. Saya sempat ditawarin, udah ini tidak usah lanjut. Terus salah satu kasus hukumnya. Waktu itu ada salah satu jenderal, Pak Farul Razi. Ya, Setiardi kan orang Muslim, bikin pernyataan maaf dong. Bang, mohon maaf kalau saya diminta bikin permintaan maaf tertulis, saya enggak. Ketika Pilpres, berapa kali Pak Prabowo disebut sebagai penculik? Berkali-kali kan? Pak Hendro Priyono juga menyebutkan bahwa Pak Prabowo adalah pembunuh berdarah dingin. Saya bilang, tapi saya sebut, apakah Pak Prabowo kemudian menuntut orang-orang yang menyerang dia? Kan enggak. Karena ini kontestasi politik biasa. Boleh. Selama di penjara, adakah orang-orang Prabowo yang mengurusi Mas Ardi? Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, sekarang Ketua MPR. Pernah di awal-awal itu cukup Muzani. Dan Muzani yang menjelaskan kepada saya juga tentang obor rakyat ini dan hubungannya dengan Pak Prabowo ya. Tapi Pak Prabowo tahu dong, Mas Ardi belain beliau? Tahu lah, Pak Prabowo tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah. Margi Syarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan seorang narasumber yang merupakan pemimpin redaksi dan jurnalis pertama yang dipenjara di era Jokowi. Seperti apa ceritanya? Langsung saja saya sapa pemimpin redaksi dari tabloid Obor Rakyat, Setiardi Budiono. Mas Ardi, terima kasih sudah hadir. Mas Ardi dulu kena berapa tahun di penjara? Vonisnya 1 tahun sesuai dengan tuntutan jaksa. Oke. Karena memang pasalnya pasal 310, 311. Oke. Itu pasal secara letterlek disebut pencemaran nama baik lewat tulisan. Oke. Dan dilaporkan langsung oleh Pak Jokowi saat menjabat presiden. Betul. Setelah beliau terpilih menjadi presiden. Oke. Belum dilantik, tapi prosesnya beliau sudah dilantik. Iya, artinya dilaporkan langsung oleh... Karena pasal 310, 311 itu pasal delik aduan. Okay. Jadi bukan pidana umum. Kalau kita tidak dilaporkan oleh yang bersangkutan, itu tidak bisa diproses. Oke. Apa yang membuat Mas Ardi dilaporkan oleh Jokowi? Begini, Obor Rakyat ini adalah tabloid yang terbit ketika Pilpres 2014. Okay. Waktu itu kita punya 2 paket Cawapres. Satu Pak Jokowi JK, yang kedua Prabowo Hatta. Nah, tabloid Obor Rakyat ini dianggap menyerang Jokowi, Pak Jokowi. Dan kemudian awalnya oleh para pendukung Pak Jokowi. Saya dilaporkan, tapi karena ini bukan pidana umum, delik aduan, itu tidak bisa diproses. Waktu itu Kapolrinya Pak
eh, siapa? Sutarman, Pak Sutarman, ya Oke. Pak Sutarman. Oke. Apa yang menjadi hal utama dari tabloid obor rakyat ini yang dianggap merugikan Pak Jokowi? Ya, jadi intinya saya boleh ke Ya. kamera ya. Ini sebenarnya ini 4 edisi, Margi. Ada Oke. 4 edisi. Ini edisi pertama, Oke. masih ada edisi kedua, edisi ketiga, edisi keempat. Setiap Ini edisi pekan. pertama terbit 5 sampai 11 Mei 2014. Ya, jadi setiap pekan saya terbitkan 1 edisi. Oke. Saya cari-cari tinggal edisi ini karena memang disita. Oke. Disita oleh penegak hukum ya. Di waktu itu di Mabes Polri. Banyak sekali. Jadi tabloid saya itu disita oleh Mabes Polri. Tapi alhamdulillah saya bisa menyelamatkan yang edisi pertama. Oke. Nah, pada edisi pertama ini Obor Rakyat dianggap menyerang Pak Jokowi. Berita-beritanya. Jadi ini kami menyebutnya waktu itu capres boneka karena itu kesimpulan dari redaksi. Oke. Kemudian ini juga di cover belakang juga kami membuat karikatur. Ini sebetulnya karikatur. Karikatur mirip Pak Jokowi dengan hidungnya mancung. Pinocchio. Hidung Pinocchio. Ini sebetulnya karikatur mirip Pak Jokowi. Oke. Kalau karikatur kan begitu. Oke, ini karikatur di belakang dengan gambar Pak Jokowi berhidung Pinocchio, tulisannya sang pendusta mau dibohongi lagi. Ya, itu. Coba tolong dijelaskan mengapa sampai pada gambar ini. Begini. Apa latar belakangnya? Kita mendengarkan Pak Jokowi atau mengikuti Pak Jokowi sejak cukup lama. Sejak dari beliau menjadi wali kota, menjadi gubernur di Jakarta, sampai menjadi calon presiden ketika itu. Ketika kampanye gubernur, saya masih ingat sekali pada satu kesempatan di sebuah GOR, gedung olahraga, Pak Jokowi mengatakan bahwa dia akan menuntaskan masa periode kepemimpinannya sebagai gubernur Jakarta. Karena waktu itu memang sudah ada rumor. Waktu itu sudah ada rumor bahwa Pak Jokowi menjadikan gubernur Jakarta sebagai batu loncatan. Yang sebetulnya secara politik sah-sah saja. Tapi ketika beliau berkampanye, beliau mengatakan kepada audiens bahwa dia akan menuntaskan dan tidak akan menjadikan, kira-kira ya, tidak akan menjadikan posisi gubernur Jakarta sebagai batu loncatan untuk menjadi calon presiden. Nah, dan ada banyak hal lain lah yang itu kemudian kita menyebutnya bahwa pernyataan Pak Jokowi itu artinya tidak bisa dipegang. Itu kira-kira background muncul seperti ini. Walaupun yang menariknya Mas Margi bahwa ini ketika itu kami dihujat. Saya dan kan terpidananya itu saya dan Darmawan Sepriosa. Oke. Host di Madilog juga ya. Itu kebetulan saya dan Darmawan itu sama-sama berasal dari Tempo. Kami dipertemukan di Tempo. Tahun 98 kami masuk Tempo. Alma mater kami sangat menghujat kami. Bahwa ngapain bikin ini gitu kan. Tapi ya sudah, itu sejarah. Menariknya adalah tahun 2019 majalah Tempo menerbitkan majalah dengan cover yang sama. Pak Jokowi karikatur juga yang hidungnya dimancungkan. Artinya belakangan kemudian majalah Tempo mengikuti Obor Rakyat atau membenarkan Obor Rakyat, kira-kira begitu ya. Ya alhamdulillah ya gitu kan. Delay 5 tahun. Delay 5 tahun. Jadi kami lebih cepat gitu kan. Jadi alhamdulillah itu berarti kami mendalui zaman mungkin ya kan. Iya. Oke. Kemudian ada tulisan apa lagi yang memberatkan tuduhan Pak Jokowi terhadap Obor Rakyat ini? Saya lihat juga ada tulisan soal cukong-cukong di belakang Jokowi. Ya, sebetulnya gini, harus kita akui sebetulnya. Pilpres itu, Bung Margi, memang selalu begitu sebetulnya. Dan harusnya juga presiden atau calon presiden tidak perlu marah. Karena sebetulnya juga diperbolehkan kan sebetulnya. Bahwa seseorang itu boleh menyumbang kan.
orang pribadi ataupun perusahaan kan boleh menyumbang asal dilaporkan. Itu peraturan di sistem pemilu kita kan begitu. Yang tidak boleh itu kan mendapat sumbangan dari luar negeri. Itu nggak boleh. Jadi sebetulnya secara normatif sumbangan dari cukong atau apapun istilahnya oligarki kepada calon presiden dan wakil presiden itu sebetulnya quote unquote tidak salah. Jadi kalau media menuliskan siapa, dan itu selalu begitu, tidak hanya di Indonesia saya kira, dan di semua pilpres, termasuk pilpres yang terbaru, itu pasti ada. Jadi bahkan yang lucu itu kadang-kadang satu konglomerat gitu, dia bisa menyumbang ke semua. Main 2 kaki. Bukan hanya 2 kaki, bisa 3 kaki, 5 kaki. Bohir. Itu sebetulnya lazim. Nah, kalau kita menuliskan hal-hal seperti itu sebagai wartawan, sebetulnya sah-sah saja. Oke. Sah-sah saja. Apakah dengan menuliskan judul dan tulisan cukong-cukong di belakang Jokowi, apakah tabloid Obor Rakyat saat itu sudah mendapatkan informasi dan data bahwa banyak cukong yang ada di belakang Jokowi? Kita tahu, gini, sebetulnya saya tidak tahu pasti apakah mereka itu juga ke Prabowo ya. Yang kita tuliskan waktu itu masih baru Pak Jokowi. Sekali lagi sebetulnya siapapun calon presiden pasti ada sponsor. Jangankan calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon anggota legislatif, dia diperbolehkan. Masalahnya adalah ketika itu menjadi mengikat. Problemnya di situ, Margi. Oke. Yang menarik juga nih ada subtulisan dari cukong-cukong di belakang Jokowi. Ini ada gambar Gibran yang masih sangat muda waktu itu. Kemudian ada subjudul bisnis anaknya dipertanyakan. Ya, ya. Apakah Obor Rakyat sudah mendeteksi itu juga? Ya, kalau dipertanyakan kita kan sudah menduga ya kan. Sudah menduga bahwa dan terbukti sebetulnya. Kita sebetulnya waktu itu mendapat catatan kalau nggak salah di AHU kan, nama putra beliau Gibran itu kan tercatat misalnya ketika seseorang mendirikan PT itu ada namanya PT Rakabu Sejahtera. Jadi ini sebetulnya data resmi bahwa anak seorang Pak Jokowi itu kemudian terlibat dalam bisnis tertentu misalnya. Yang sebetulnya juga bagi saya juga nggak ada masalah. Dan kalau kita tuliskan juga kan sebetulnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Misalnya hari ini misalnya Pak Jokowi atau anak-anaknya punya bisnis apa, kemudian kita tuliskan juga menurut saya harusnya tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah hukum. Karena itu kan fakta. Misalnya Gibran punya apa ya? Kaisang punya martabak ya? Kaisang ya? Iya, saya kira Gibran ya punya martabak, usaha martabak atau markobar atau Kaisang punya bisnis apa, kan nggak jadi masalah. Yang jadi masalah sebetulnya kalau kemudian bisnis itu kemudian menjadi alat dari orang-orang yang punya kepentingan untuk masuk ke presiden. Oke. Ini juga ada tulisan Jokowi diteriaki pencitraan. Nah, ini kan menarik juga karena kan ya itu pencitraan identik dengan Pak Jokowi ya. Iya. Itu ini ya ramai-ramai ini yang di halaman 2. Jokowi diteriaki pencitraan. Apakah memang Obor melihat bahwa pola ini yang selalu dimainkan? Jadi memang kalau kita lihat perjalanan Pak Jokowi ketika beliau menjadi gubernur Jakarta, itu kan beliau sering berkunjung, yang kemudian kita mendapatkan sebuah terminologi baru, yaitu belusukan, disebut belusukan. Nah, banyak pihak yang menyebut bahwa belusukannya Pak Jokowi itu sebagai pencitraan. Seperti beliau misalnya masuk gorong-gorong dan lain-lain, yang sebetulnya kalau secara teknis tidak perlu dilakukan oleh seorang gubernur. Kan ngapain gubernur masuk gorong-gorong kan? Itu kan bukan tugas gubernur. Gubernur itu menurut saya seperti Mas Pram hari ini di Jakarta. Dia nggak perlu masuk gorong-gorong. Tidak perlu mengundang wartawan untuk misalnya menebang monorel begitu. Itu yang menurut saya lebih pas. Jadi kalau ketika itu ya, konteksnya ketika itu 2014 atau 2013 sebelum Pilpres, ya
Pak Jokowi memang sering disebut oleh pengamat melakukan pencitraan. Salah atau benar itu bukan ranah salah benar. Faktanya memang beliau sering Oke. melakukan pencitraan. Oke, ini juga ada tulisan soal capres boneka suka ingkar janji. Ini seolah-olah obor rakyat ini penciumannya tajam juga ini. Dan terbukti kan? Sebetulnya kan terbukti. Jadi memang gini, Mas Margi, ketika kami diadili karena kasus obor rakyat ini, itu saya dan Darmawan mendapat satu saksi ahli ya, sebut ahli, yang kebetulan senior kami di Tempo, namanya Ahmad Taufik Al-Jufri. Beliau sudah wafat. Dalam kesaksian Ahmad Taufik di depan hakim, majelis hakim, hakimnya ada 3 orang, Taufik mengatakan kepada majelis bahwa Setiardi dan Darmawan benar adalah wartawan Tempo yang ya dia anggap baiklah. Kan dia atasannya, jadi dia bisa menilai kualitas saya dan Darmawan. Dan ketika itu yang lucu, Taufik mengatakan bahwa Setiardi dan Darmawan ini sepertinya seorang futurolog. Itu letterlucknya gitu. Bisa membaca masa Bisa depan. membaca, ya, seperti Alvin Toffler. Gitu. Dia itu disebutkan oleh Ahmad Taufik. Bahwa kemudian beberapa tahun kemudian itu dianggap terbukti, alhamdulillah. Ya kan, apa yang dituliskan oleh obor rakyat beberapa tahun kemudian dianggap terbukti. Ya alhamdulillah, ini fakta sejarah. Ini bagi saya adalah catatan sejarah. Baik tentu saja bagi saya pribadi dan bagi obor rakyat juga. Ya ini pelajaran yang bisa kita ambil lah mungkin ke depan, bahwa memang kita mungkin ke depan itu ya memilih calon pemimpin ya siapapun itu memang tidak bisa mengambil dengan time frame yang sangat sempit. Kita harus melihat jejak rekam orang seperti apa. Jangan juga mungkin kita mudah terpukau dengan glorifikasi, gumun. Saya kira kita mesti belajar. Saya secara personal tentu saja nggak ada masalah dengan Pak Jokowi. Ya tentu saja kita kan sesama manusia ya baik-baik saja. Dan begini Mas Margi, kritik saya dan Darmawan kepada Pak Jokowi bukan personal. Bukan personal. Jadi itu kan beliau sebagai calon presiden yang konteksnya adalah boleh dong calon presiden atau calon pemimpin di level apapun dibuka ininya, topeng-topengnya lah kira-kira. Bagaimana masa lalunya, bagaimana hubungan dia dengan keluarganya, bagaimana sekolahnya, bagaimana kehidupannya di lingkungan, bagaimana ibadahnya. Ini bukan soal pribadi ya, tapi ketika seseorang maju untuk melakukan kontestasi jabatan tertentu, dia harus mau bahwa persoalan-persoalan privatnya itu dipertanyakan. Jadi dan itu nggak boleh dianggap sebagai tindakan pidana. Mencoba mengungkap fakta-fakta itu nggak boleh. Harusnya itu adalah bagian dari proses yang harus diterima. Kalau tidak ingin diperlakukan seperti itu, jangan maju menjadi capres. Ya. Siapapun begitu. Oke, Mas Ardi, dengan situasi hari ini, apakah Mas Ardi merasa tulisan yang pernah dibuat oleh tabloid Obor Rakyat pada tahun 2014 itu hari ini menjadi kenyataan? Mulai dari karikatur sang pendusta mau dibohongi lagi. Kemudian soal cukong-cukong di belakang Jokowi yang dikaitkan dengan lingkaran oligarki di sekitar Pak Jokowi dan keluarga. Kemudian soal tadi ingkar janji ketika banyak hal yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi ternyata tidak terbukti. Beginilah, saya hanya ingin menyampaikan fakta ya. Berulang kali kita itu mendapatkan fakta bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi itu berbeda dengan pelaksanaan. Contoh, WUS di awal dikatakan tidak 1 sen pun akan menggunakan APBN. Belakangan kan tidak seperti itu. Bahkan sekarang terpaksa Presiden Prabowo Subianto menanggung beban akibat WUS, membentuk komite dipimpin oleh AHY untuk menyelesaikan masalah WUS. Dan ada banyak hal lagi bahwa tidak akan begini, tidak akan begini. Tidak terbukti.
Contoh yang paling sederhana, anak-anak saya tidak akan ada yang masuk ke dalam politik. Tapi fakta membuktikan bahwa kemudian dia mendorong Gibran, bahkan kita tahu harus mengubah aturan di MK. Mahkamah Keluarga. Ya kan? Di Mahkamah Keluarga dia ubah aturan. Jadi bukan hanya tidak menepati kata-katanya, tapi melangkah sejauh itu. Bahkan kita tahu kan ada upaya agar Pak Jokowi itu dikasih 3 periode. Yang alhamdulillah itu tidak terjadi karena PDIP, Gerindra, dan partai-partai tidak setuju. Tapi upaya itu sudah dilakukan. Sudah ada tim yang membangun wacana itu. Kita tahu tim-timnya siapa. Itu kan terbukti. Soal cukong misalnya. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa support dalam politik atau dalam demokrasi modern seperti saat ini itu keniscayaan. Semua calon presiden saya kira juga punya support ya, baik individu, dan itu dibolehkan. Perusahaan sekian, kalau individu maksimal sekian, asal dilaporkan. Masalahnya adalah kalau itu kemudian menjadikan kebijakan yang pro kepada supporternya. Contoh, Mas Margi tentu ingat bahwa ada PSN, sebuah proyek strategis nasional, PIK. Coba logikanya di mana? Pantai Indah Kapuk menjadi proyek strategis nasional. Yang alhamdulillah kemudian baru belakangan di zaman Pak Prabowo status itu dihilangkan. Saya kalau tidak salah ya, dengan status PSN itu, PIK boleh membeli tanah rakyat seharga 50.000 per meter. Kalau rakyat nggak mau, nggak apa-apa. Dia konsinyasi, titip di pengadilan, tanahnya tersita karena status PSN. Nah, konsekuensi yang seperti ini yang harusnya kita hindarkan. Dan belakangan kan terbukti semua. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan Mas Margi. Apakah saya merasa tulisan ini kemudian beberapa tahun kemudian atau ini 12 tahun kemudian lah ya, 11 atau 12 tahun kemudian terbukti. Yang mengatakan terbukti itu orang yang mengatakan, bahkan partainya sendiri. Kan Pak Jokowi maju 2014 dan 2019 itu partai utamanya adalah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan hari ini merasa dia quote unquote ya tidak percaya lagi dengan Pak Jokowi. Kenapa tidak percaya? Ya karena PDIP merasa bahwa Pak Jokowi tidak bisa dipegang kata-katanya. Jadi yang kecewa itu bukan saya, PDIP, cuman bedanya saya udah dari dulu. PDIP belakangan kan gitu kan. Oke. Itu aja bedanya. Kemudian Mas Adi kan banyak juga tokoh-tokoh yang dulu begitu mendewakan Pak Jokowi, mensupport habis-habisan lah. Tapi akhirnya mereka merasa menyesal, termasuk juga yang dulu menyerang obor rakyat kan. Iya. Bagaimana Mas Adi melihat mereka-mereka nggak apa-apa juga ya. Saya bersyukur bahwa mereka kemudian bisa mengikuti sikap obor rakyat. Banyak tokoh-tokoh yang saya hormati sebetulnya. Dulu sangat menyerang saya dan Darmawan. Contohnya senior kami berdua, Mas Gunawan Muhammad. Itu kan sangat menganggap bahwa saya dan Darmawan itu ya quote unquote anak haram Tempo lah gitu. Ya kan, karena Tempo ketika itu sangat pro Jokowi di awal ya. Di awal-awal. Belakangan kan saya mendengar bahwa Mas Gunawan Muhammad kemudian menyesal, sudah bahkan menangis. Ya nggak apa-apa, bagus juga daripada enggak, lebih baik terlambat kan, gitu kan. Menangis. Saya mendengar, saya nggak melihat, tapi saya mendengar dari kawan-kawan dia menyesal gitu. Ya alhamdulillah sadar bahwa ini nggak apa-apa juga. Itu kan mungkin ada yang butuh proses waktu. Sementara saya dan Darmawan sudah tahu dari awal gitu. Karena kata Ahmad Taufik, saya dan Darmawan itu futurolog, udah tahu kan gitu kan. Oke. Ada dendam nggak dengan ke Pak Jokowi? Enggak. Gini. Perlu saya beberapa kali diminta untuk bergabung terus terang ke inilah. Ada banyak lah yang ini udah gini. Ada orang yang juga yang mencoba menghubungi saya. Tapi sejak awal memang, dan itu lumrah dalam politik, yang tadinya bagaimana sikapnya kemudian dicoba dirangkul. Saya juga pernah mau tidak dipidanakan
dalam kasus obor rakyat ini. Saya pernah bertemu diundang gitu ya, difasilitasi oleh seorang petinggi nggak apa-apa saya buka aja. Dan beliau juga masih hidup saat ini. Difasilitasi oleh seorang petinggi dari Pejaten, bertemu dengan Pak Luhut Panjaitan. Beliau waktu itu kepala staf presiden di awal ya 2014. KSP. Pak Luhut di sini, saya di sini. Di sini ada 3 jenderal saya di ujung. Saya sempat ditawarin udah ini tidak usah lanjut. Terus salah satu Kasus hukumnya. Waktu itu ada salah satu jenderal Pak Farul Razi, ya Setiardi kan orang muslim, bikin pernyataan maaf dong gitu kan. Baru nanti nggak lanjut. Itu yang saya ingat ya. Saya sampaikan ketika itu, Bang, maaf Bang. Pilpres 2014 itu kan seperti kompetisi main bola. Hanya ada 2 kesebelasan. Prabowo Hatta dan Pak Jokowi JK. Saya sampaikan, saya ajarin ini para senior kita nih kan. Dalam bermain bola itu, Mas Margi, selama 2 kali 45 menit, dua kesebelasan ini saling serang. Nggak apa-apa, saling serang kan. Mungkin ada sliding tackle, ada yang terluka, ada yang kena kartu kuning, ada yang kena kartu merah, ya kan harus keluar lapangan. Tapi once wasit sudah meniup peluit panjang dan sudah ada pemenang, sebaiknya kedua kesebelasan ini salam-salaman aja. Atau kalau perlu tukar-tukaran kaos. Foto bareng. Nggak usah pukul-pukulan lagi di luar stadion. Saya bilang gitu. Ini kan senior-senior kita lah, saya menghormati. Jadi saya bilang, Bang, mohon maaf kalau saya diminta bikin permintaan maaf tertulis, saya enggak. Saya sampaikan juga, dan yang menyerang, kalaupun saya dianggap menyerang Pak Jokowi gitu ya, yang bukan berarti, saya bilang bukan berarti dari pihak Abang tidak ada yang menyerang Pak Prabowo. Banyak, saya sebutkan nama-nama wartawan yang menyerang Pak Prabowo. Saya sebutkan si ini, saya hafal juga. Saya sebutkan juga itu Pak Hendro Priyono juga menyebutkan bahwa Pak Prabowo adalah pembunuh berdarah dingin. Saya bilang, tapi saya sebut apakah Pak Prabowo kemudian menuntut orang-orang yang menyerang dia? Kan enggak. Karena ini kontestasi politik biasa. Boleh orang gini loh. Ketika Pilpres, berapa kali Pak Prabowo disebut sebagai penculik? Berkali-kali kan? Apakah dia kemudian melaporkan ke polisi orang yang menyebut Pak Prabowo sebagai penculik, aktivis, melaporkan? Enggak, karena memang gini loh, dalam demokrasi modern, seorang calon pemimpin, apalagi di level presiden, memang harus dibuka masa lalunya. Kembali ke tadi, akhirnya Mas Adi tidak bersedia. Saya nggak mau. Ada tawaran apa? Ya pokoknya kalau itu sih nggak diproses, hukumnya tidak akan berlanjut. Di 2019 nih juga kan saya keluar, saya bikin lagi. Nah sebelum itu juga saya ketemu tuh ada seorang menteri, ketemu juga dari Mabes Polri, dari Mbak Intelkam, ya kan menemuin saya di Hotel Sultan. Kang, udah Kang. Dukung Jokowi aja Kang, ya kan? Emang kenapa? Saya bilang, karena Jokowi nggak korupsi, kata dia. Buktinya apa? Buktinya anaknya jualan martabak. Ya udah, nggak apa-apa juga saya bilang. Tapi saya tidak mengikuti itu gitu. Tidak mengikuti. Pulang saya dikasih duit. Cuman saya kan kalau dapat duit saya kasih ke istri saya ya. Saya termasuk persatuan suami takut istri gitu. Kalau dapat duit saya kasih. Ditanya itu duit dari siapa? Dari polisi, dari siapa? Wakabah Intelkam, saya bilang. Sekarang jadi wamen. Balikin, kata istri saya. Besoknya saya balikin. Saya nyesel juga, siapa tahu banyak duitnya kan gitu kan. Oke, tapi sekali lagi tidak ada dendam ya ke Pak Jokowi. Lah, ini kan proses proses demokrasi biasa. Dan ini harus terjadi. Ya besok ada pemilu ya begini lagi, nggak apa-apa juga kan. Orang kan harus mau dibuka ininya seperti apa. Misalnya siapa Mas Margi nanti jadi calon presidennya harus dibuka lah siapa aja yang jadi pacar Mas Margi misalnya kan gitu kan. Setelah Prabowo jadi presiden, Mas Ari dapat apa ini? Gini, saya itu berjuang masuk penjara dan lain-lain bukan berharap dapat apa, nggak berharap dapat apa. Dan saya tidak pernah nyorong-nyorongin badan. Nggak mau nyorong-nyorongin badan lah. Nggak usah lah kita nyorong-nyorong. Alhamdulillah saya hari ini ya masih bisa lah makan. Di rumah masih ada beras.
Tapi Pak Prabowo tahu dong, Mas Ardi belain beliau. Eh, harusnya tahu ya, harusnya tahu. Tapi no issue lah buat saya. Tahu lah Pak Prabowo tahu. Oke. Ada cerita apa di Cipinang ketika Mas Ardi dan Kang Darmawan ditangkap? Bagaimana reaksi napi yang lain ketika tahu bahwa yang di penjara ini adalah wartawan obor rakyat? Jadi memang yang menyerang Jokowi. Setelah saya masuk penjara itu, saya ditangkap sore jam 5 sore di Gambir, stasiun Gambir, dibawa ke Kejaksaan Jakarta Pusat, Negeri Jakarta di Kemayoran. Dari sana transit gitu ya sampai jam 10 gitu, sekitar sampai jam 10 atau jam 9 malam. Kemudian masuk dibawa ke LP Cipinang. Proses lah itu cerita sendiri. Malam itu saya masuk sekitar jam 12 malam gitu. Setelah sekian lama saya berkomunikasi dengan para pimpinan lapas ya, Kalapas, KPLP dan lain-lain. Mereka bercerita, Pak tahu nggak, waktu Bapak masuk malam itu, saya sengaja kabur nggak ada di tempat. Kenapa Pak? Saya pusing. Pusing kenapa? Sebagian ada yang meminta Bapak untuk dipersulit, kira-kira dibebesin gitu. Sebagian banyak juga kan kawan-kawan yang minta tolong dijagain. Jadi daripada saya pusing-pusing adalah saya keluar aja gitu. Ya saya dan Darmawan masuk pertama kali itu masuk sel namanya Mapenaling. Sel masa pengenalan lingkungan. Jadi semua napi yang baru masuk selalu masuk sel itu. Sel itu waktu itu untuk adaptasi ya. Iyalah, namanya sih harusnya untuk adaptasi, tapi sebetulnya itu bukan adaptasi. Karena satu sel waktu itu isinya 411, saya masih ingat. Ukuran? Desainnya itu sebetulnya untuk 150-an. Toiletnya 2, airnya mati. Ya hidup cuma sejam 2 jam di malam hari, bisa dibayangkan kondisinya. Jadi memang, dan karena diisi 411 sel Mapenaling LP Cipinang waktu itu, praktis malam hari itu kalaupun 411 napi itu tidur nggak muat. Oke. Jadi mungkin sekitar 20% harus tidur berdiri. Mungkin ya harus bergantian dengan sesama napi, udah bisa 1 jam gantian. Karena memang kalaupun disusun dempet-dempetan itu nggak cukup. Pergi. Memang ya, tapi ya banyak lah ya, banyak sekali pengalaman selama hikmah. Iya, dan saya ketemu banyak orang di sana. Ketemu banyak orang dengan latar belakang kejahatan macam-macam gitu ya. Itu kan satu pelajaran ya. Tapi mereka tahu Mas Ardi tahu. ini... Jadi begini, di dalam penjara, seseorang masuk itu pasti orang tuh pertama itu akan ngecek orang ini masuk karena pasal apa. Kasusnya apa? Kasusnya apa. Mereka ini. Nah, memang kasus 310, 311 itu nggak ada. Nggak ada. Jadi mereka nanya, Bapak pasal 310, 311 itu pasal apa ya? Pencemaran nama baik. Tulis siapa Pak yang? Presiden Jokowi. Mereka baru tahu. 80% napi di penjara Cipinang itu kasus narkoba, penyalahgunaan narkoba. Itu tema sendiri itu. Tapi alhamdulillah karena kasus kami itu ya quote unquote kasus politik gitulah, saya dan Darma, saya aman. Yang berbahaya dalam tanda petik kalau kasusnya itu asusila terhadap anak. Itu di inilah. Di ospekin habis-habisan oleh napi senior lah, kira-kira gitu ya. Berarti Mas Ardi termasuk napi yang berkelas ya? Mereka iya. Jadi bahkan ada begini nih, satu saat saya setelah di Mapenaling pindah ke blok umum, blok tipe 5 itu ya. Satu sel saya ada 10 orang. Di situ ada kepala bloknya, disebut Omen. Seorang inilah asal dari daerah Jawa Timur, tidak saya sebutkan namanya. Dia kasus napi pembunuhan berencana 20 tahun. Pasal 340 dia hukumannya 20 tahun. Dia, Pak Ardi, ini nih Pak, pembunuh nih, sekian. Yang ini nih perampok nih, berapa belas tahun. Yang ini. Tapi kata dia, bagi saya semua ini curu Pak, curu. Kata, Bapak ini presiden dilawan. Saya ketawa aja gitu kan. Jadi
Ya memang itu fakta. Jadi memang saya tidak tahu yang lain ya, tapi saya mendengar dari kawan-kawan napi politik dari era zaman dulu ya, Iya, dari oke. era zaman Oke. Pak Harto gitu ya. Itu memang berbeda. Termasuk Ahmad Taufik yang apa? Jadi saksi. Yang jadi saksi itu kan adalah napi politik. Waktu itu kasus Aliansi Jurnalis Independen, Aji. Aji yang menerbitkan tabloid juga, tabloid independen. Jadi begitu. Kalau kasus-kasus seperti ini enggak lah, kita enggak Jadi waktu di Cipinang nggak ada yang nyenggol lah ya? enggak nyenggol. Cuman takut juga, takut dalam pengertian gini, karena nyenggol enggak, tapi kuman-kuman kan banyak. Oke. Banyak kuman. Kan di sana kan saya nggak tahu ya. Saya sama Darmawan itu kan begitu masuk keesokan harinya dipanggil ke klinik, kami diperiksa darah. Oke. Periksa darah, mungkin akan dicek ini orang HIV atau enggak. Karena memang napi yang HIV banyak. Dan saya dan Darmawan tuh tahu tuh ada satu napi HIV yang reseh lah gitu. Kan takut juga kita. Oke. Takut kita, takut tertular kan bagaimanapun. Bayangkan misalnya nih, dia menularkan virusnya kan. Iya. Oke. Berbahaya. Selama di penjara, adakah orang-orang Prabowo yang mengurusi Mas Ardi? Waktu itu sekjen ya, sekjen Gerindra Ahmad Muzani ya pernah di awal-awal itu cukup ini Muzani dan Muzani yang menjelaskan kepada saya juga tentang obor rakyat ini dan hubungannya dengan Pak Prabowo ya, Muzani. Ketika itu beliau sekjen di Gerindra. Cuman sekarang kan sudah enggak ya. Sekarang ketua MPR. Kalau sekarang sih enggak ya. Sekarang kan saya sudah mandiri gitu. Mandiri atau BRI lah kira-kira gitu ya. Tapi ketika di penjara, Mas Ardi sempat merasa sedih nggak? Wah, nggak ada yang nolongin gue nih. Enggak lah, kita kan selalu berpikir bahwa satu-satunya penolong kita adalah Allah ya kan gitu ya. Jadi, tapi banyak kawan-kawan, banyak sekali kawan-kawan saya ya, mungkin yang membantu saya dan Darmawan, harus diakui. Jadi banyak yang membantu. Bahkan ya saya buka ya, saya pulang kan. Bayangkan gini Margi, kalau napi seperti saya dan Darmawan itu kan nggak kerja ya. Dan saya harus berterima kasih kepada kawan-kawan dekat saya. Ya kan bantuan tidak harus dari Prabowo kan, justru dari kawan-kawan kan. Ya kan gitu kan, kita harus fair. Banyak sekali teman-teman saya, kadang-kadang saya lagi melamun, malam takbiran, tiba-tiba dihubungin, minta nomor rekening, alhamdulillah gitu kan. Ya, sekarang dia jadi anggota DPR, alhamdulillah. Terus atau misalnya setiap bulan ada teman saya yang mengurus anak istri saya. Banyaklah, banyaklah yang menolong. Saya kira Darmawan juga kawan-kawan lah, ada dari kawan-kawan SD, saya ada kawan-kawan SMP, kawan-kawan SMA, kawan-kawan kuliah. Semua kebutuhan keluarga saya ada yang menanggung. Tapi apakah ada juga kawan yang ketika Mas Ardi terlibat kasus obor rakyat justru menjauh dan menghilang? Banyak banget. Kalau politik selalu begitu. Kalau politik selalu begitu. Jadi bahkan misalnya dulu ketika kita sebelum menjadi terpidana, kita baik gitu hubungannya, atau bahkan quote-unquote kita sudah cukup baik kepada dia, sering membantu lah. Iya gitu. Kemudian kita dalam masalah politik seperti ini lari menjauh. Tentu itu hal yang lumrah, manusiawi. Awalnya saya sempat kok gitu ya. Tapi ya itulah, kita kan dibesarkan atau didewasakan oleh keadaan bahwa mungkin memang dunia itu seperti itu gitu ya. Ya kan? Jadi ya nggak usah ini gitu loh, nggak usah kecewa juga, nggak, biasa aja gitu loh. Ya kan kita kehilangan, justru itu momen yang paling baik menurut saya. Ketika kita berada saya juga, mohon maaf ya Margi ya, saya tidak merasa juga itu kondisi yang buruk buat saya. Jadi tidak menganggap, di dalam penjara berarti saya itu berada titik nadir. Enggak juga. Tapi setidaknya dalam posisi sebagai terpidana, kita justru bisa memilah-milah the real friend. Mana yang benar-benar menjadi sahabat, mana yang itu tuh termasuk Margi kan. Itu saya jadi ingat lagunya Bang Haji Roma Irama. Jadi
Ada lagunya Bang Haji, syairnya begini. Banyak teman di meja makan Eh, ketika kita jaya, eh, tapi di pintu penjara di eh, sana teman tiada. eh. Cocok. Cocok ya. Bukan cuma teman Margi. Di penjara itu, kan penjaranya penjara laki-laki kan. Itu banyak cerita. Kalau ditinggalin teman, itu normal. Kalau ditinggalin istri, banyak cerita. Apalagi napi-napi yang dihukum cukup lama ya. Itu banyak cerita, dia udah rapi, gagah gitu kan. Oke. Jarang-jarang dikunjungin kan. Wah, rapi Pak, kemana Pak? Iya nih, kunjungan istri, kata dia. Oke. Pulang-pulang habis kunjung, kok mas istri minta tanda tangan, tanda tangan Cerai. minta cerai ya kan gitu. Iya. Itu cerita ya, cerita-cerita di dalam penjara. Banyak sekali lah cerita-cerita Iya. seperti itu. Itu normal lah, menurut saya itu normal. Oke. Kalau ada kesempatan Mas Ardi mau nggak wawancara Pak Jokowi? Karena Sangat. katanya obor rakyat Oh iya. ada iya. lagi. Ada lagi. Sekarang alhamdulillah saya kembali menghidupkan obor rakyat. Jadi harus menyala obor rakyat. Tentu formatnya tidak lagi printing atau cetak ya, karena memang eranya kan sudah selesai. Oke. Saya baru memulai dalam bentuk podcast, belajar dari Madilog, ya kan? Dalam bentuk podcast dan talkshow setiap Sabtu. Jadi Namanya obor rakyat juga. Obor Rakyat Reborn. Jadi Obor Rakyat lahir. Reborn. Obor Rakyat Reborn. Jadi lahir kembali dan mudah-mudahan dan objektif aja. Jadi ya membahas persoalan-persoalan yang menarik perhatian publik. Ada rencana wawancara Pak Jokowi? Kalau Pak Jokowi berkenan, alhamdulillah ya sangat. Saya lagi mencari cara. Sudah mencoba menghubungi lewat beberapa jalur yang dimungkinkan. Mudah-mudahan beliau berkenan untuk beginilah. Saya tidak menganggap Pak Jokowi itu sebagai musuh, enggak. Dan saya berharap Pak Jokowi juga tidak menganggap saya sebagai musuh. Pak Jokowi harus paham bahwa sebagai presiden atau ketika itu calon presiden, beliau harus mau background-nya atau data pribadinya itu dipertanyakan orang. Bahkan dikulik-kulik. Bahkan sampai hari ini kan, ijazah Pak Jokowi masih dipertanyakan sampai hari ini. Nah itu maksud saya begini, Pak Jokowi jangan melihat itu sebagai personal gitu. Dia harus melihat juga bahwa iya memang sebagai pemimpin ya harus mau. Kecuali saya kan bukan siapa-siapa. Kalau orang mempertanyakan saya tentang ini apa istrinya berapa itu hal privat. Tapi kalau pejabat publik nggak boleh, harus mau. Iya. Harus mau ijazahnya benar apa enggak. Itu harus mau. Jangan menganggap misalnya yang mempertanyakan ijazahnya menyerang pribadi, enggak. Oke. Termasuk kepada orang-orang yang dulu juga menyerang Mas Ardi tidak ada dendam sama sekali terhadap enggak. Saya udah gini loh. Ini kan ya quote unquote lucu-lucuan lah. Dalam arti bahwa ya, mungkin juga politik begitu ya. Saya juga nggak no hard feeling lah. Nggak ada saya no hard feeling. Jadi saya juga belajar dari Pak Prabowo misalnya. Bayangin Pak Prabowo itu kan 2 kali itu kan kontestasi kalah tiba-tiba jadi menteri. Kan berarti kan memang membuka diri untuk komunikasi silaturahim. Perbedaan itu hanya sebatas ketika ya berkontestasi aja. Secara pribadi kan nggak ada. Kan saya secara pribadi nggak ada masalah dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga secara pribadi harusnya tidak ada masalah dengan saya. Saya itu bukan menyerang seorang Joko Widodo loh. Jadi obor rakyat ini tidak menulis tentang Joko Widodo, tapi menulis tentang calon presiden yang namanya Joko Widodo. Beda kan? Berbeda. Saya kira teman-teman yang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi itu bukan mempertanyakan ijazahnya seorang Joko Widodo, tapi mempertanyakan ijazah UGM seorang presiden Republik Indonesia yang kebetulan namanya Joko Widodo. Itu 2 hal yang berbeda dan itu prinsip. Supaya gini loh. Oh iya juga ya. Jangan oh ini berarti menyerang pribadi. Enggak ada urusan pribadi. Oke. Kalau ada kesempatan nanti misalnya ada kesempatan untuk wawancara Pak Jokowi, kira-kira hal pertama apa yang akan ditanyakan Mas Ardi kepada Pak Jokowi hari ini? Tentu gini, background saya adalah wartawan. Jadi wartawan itu ada banyak hal yang menarik untuk diberitakan, termasuk hal-hal yang sifatnya human interest. Tentu saya juga ingin mengetahui tentang apa sih ini Pak Jokowi sekarang, aktivitas Pak Jokowi sekarang. Ya kalau boleh saya juga nanya, Pak itu ijazahnya asli atau enggak? Ya boleh juga kan. Karena itu tetap menjadi, itu kan tetap menjadi isu yang belum selesai hari ini.
kalau dilakukan survei, dan menurut saya Pak Jokowi berkepentingan kok. Pak Jokowi dan terah politik Pak Jokowi ya kan ada Mas Gibran, ada Kaisang, ada Mas Bobi ya kan berkepentingan untuk Pak Jokowi menegaskan bahwa ijazahnya asli. Oke. Sebab kalau itu kemudian terus digantung, itu menurut saya secara politik nggak bagus juga buat Oke. Mas Ardi, kelanjutan. terakhir, hikmah apa yang Mas Ardi dapatkan dari kasus obor rakyat? Kalau saya pribadi ya, saya menganggap bahwa memang eh, saya harus lebih lebih apa ya, lebih menerima ya, lebih menerima segala sesuatu. Saya tidak boleh apa, kecewa. Terutama itu ya, saya nggak boleh kecewa, ini itu. Saya nggak punya ekspektasi macam-macam. Saya kira gitu ya. Oke. Terima kasih, Mas Ardi. Oke. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Setiardi Budiono, pemimpin redaksi tabloid Obor Rakyat, yang sekarang sudah berubah menjadi Obor Rakyat Reborn ya, namun dalam bentuk podcast atau media digital terkait kisah dan perjalanan dari Mas Ardi ketika di penjara karena diperkarakan oleh Presiden Republik Indonesia yang saat itu berkuasa, Bapak Joko Widodo. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ardi.